Baik San, jadi kita kali ini akan membandingkan saham yang murah sama yang mahal itu bagaimana sih caranya. Yang pertama ya, kita ambil sampelnya Sido ya, IDX Sido. Aku kemarin lihat seperti ini bagus sih. Penurunan satu hari ini 5%. Oke. Max. Kita lihat ya di bagian bawah ini kapitalisasi pasarnya 16,80 triliun. Sedangkan rasio price per earning atau harga nilai sahamnya itu per labanya itu 14,35. Ini sangat ya tergolong murah sih. Normalnya itu dalam acuan investor dunia 1 sampai 20. 1 sampai 20 ini itu tergolong murah, bagus. Walaupun kadang ada yang bisa turun lagi ya. Tapi itu merupakan nilai yang normal, yang bagus dikategorikan. Terus yield dividennya itu 6,43% per tahun. Jadi satu lot saham itu mendapatkan dividen sebesar 6,43%. Ya worth it lah. Bagus ya. Kita lihat keuangannya. Dengan tadi kapitalisasi pasarnya atau investor yang menginvestasikan sebesar 18 triliun. Kita lihat keuangannya. Keuangannya juga bagus. Pendapatan 1,29 triliun. Kita bandingkan yang kemarin Petro ya. Itu dengan kapitalisasi puluhan triliun. Sedangkan yang pendapatannya itu hanya ratusan juta, itu kan lucu banget ya. Itu sangat nggak worth it sih. Kita lihat yang di sini. Ini bagus ini. Laba bersihnya 309 miliar. Nah, ini masih bagus ini. Tergolong saham yang murah tapi ya normal lah. Normal murah dikategorikannya. Ini saham Sido. Kita bandingkan dengan saham apa ya? Oh ya, ini saham Pani. Kita lihat saham Pani ya. Pani. Oke, kita lihat perbandingan dengan Pani. Kita lihat Max ya, Maxnya. Kapitalisasi pasarnya 195 triliun. Wah, Masya Allah, besar banget. Sedangkan rasio price harga saham per earningnya itu 299. Terlalu tinggi san. Ini yang dinamakan bubble saham atau terlalu banyak investor yang optimis terhadap Pani, sedangkan PE-nya ini tidak mencerminkan. Sedangkan yield dividennya itu 0,017%. Wah, kecil banget. Kecil. Kita lihat keuangannya, San. Kita lihat keuangannya dengan tadi perbandingannya pendapatannya 700 miliar, dengan kenaikannya dari tahun sebelumnya 73%. Sedangkan laba bersihnya itu 137 miliar dengan kenaikan, emang ini kenaikan dari kuartal lalu itu sampai ratusan persen ya San. Walaupun kenaikannya segini sampai ratusan persen dari kuartal sebelumnya, kita nggak tahu apakah saham ini pendapatannya, keuangannya itu akan sustain, akan meningkat lagi. Karena ini masih nominalnya kecil sih. Dengan tadi jumlah investasi sampai 190 triliun, ini ya masih kecil tergolongnya. Walaupun kenaikannya sampai ratusan persen, tapi kita nggak tahu apakah dia akan sustain atau enggak. Terus cara membandingkan berikutnya itu dengan cara ini San. Tadi kan kapitalisasi pasarnya itu jumlah investornya 195 triliun. Kita lihat perbandingannya dengan nilai harga nilai aset
Pani. Kita lihat, kita perbandingan dengan aset Pani itu berapa triliun totalnya. Oke, dalam laporannya ini San, nilai aset Pani per 30 Juni 2024 itu mencapai 36 triliun dan ekuitasnya itu 20 triliun. Nah ini nih, yang nilai asetnya ini. Harga akhir September itu Pani meningkat menjadi 44 triliun. Jadi asetnya San, ini sebanyak 44 triliun aset. Jadi semua naik, misalnya dijual itu kayak kantor-kantor dan rumah-rumah itu berapa? Ini 44 triliun. Sedangkan investasinya itu San hampir 200 triliun. Itu perbandingannya jauh banget San. Jadi San, ibaratnya gini San. Ibaratnya kamu di umur yang masih muda, ya umur 7 sampai 10 tahun, kamu tuh seharusnya olahraga itu ringan San. Olahraga itu ringan, kayak bersepeda, renang atau sebagainya macam lainnya. Tapi dituntut untuk olahraga ekstrim seperti gym yang berjam-jam, terus lari berpuluh-puluh kilo per hari. Itu kan resikonya juga besar ya untuk sakit dan sebagainya. Begitupun dengan saham. Kalau saham San yang bagus itu nilai perusahaannya itu sama dengan pol-pol itu sama dengan nilai investasinya. Ibaratnya di masa pertumbuhan saham San, itu nilai standarnya itu bagusnya, asetnya itu sama dengan yang investasi. Kalau misalnya berlebihan, itu resikonya itu jauh lebih besar. Saham yang bagus itu seperti itu. Contoh lagi ya, aku masih kecil, masih balita, tapi dicokoli dengan berbagai macam makanan. Wah, sampai aku tuh kayak hampir muntah. Itu pun dengan saham. Saham itu juga seperti itu. Ketika masa pertumbuhan dicongkoli banyak investor sehingga investasinya itu sampai 200 triliun. Itu nanti sewaktu-waktu saham Pani itu bakal mengeluarkan jejelannya itu. Sehingga ya begitu. Para investor menyadari ternyata sahamnya itu terlalu tinggi, terlalu bubble ya. Berlebihan akan mengalami yang namanya penurunan. Tapi itu menurutku ya, pandanganku. Jadi resikonya itu lebih besar. Seperti itu. Terima kasih.